warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, untuk mengawali pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absen terlebih dahulu ya. Iya. Azifah, Hadirah. Pindah, Hadirah. Atiko, Sakit, Bu. Ayu. Hadirah. Oke, baik. Langsung saja ya ke materi. Ibu akan sedikit menceritakan tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Nah, di sini Umar bin Khattab itu dilahirkan dari suku Quraisy di kota Mekah. Nah, ibu Umar bin Khattab itu bernama Hantamah bin Hashim. Kemudian nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qur bin Riza bin Adi bin Ka'ab, atau lebih dikenal sebagai Umar bin Khattab. Pada tahun 608 Masehi, Umar bin Khattab itu masuk Islam pada usia 27 tahun. Nah, beliau juga salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan khalifah kedua Islam pada masa 643 Masehi sampai 644 Masehi. Pada masa pemerintahan beliau, kemajuan Islam yang berkembang sangat pesat, yang bisa disebut dengan Futuhul Islamiyah atau pembuka Islam. Karena banyak perjuangan beliau yang membuka kemajuan Islam. Setelah itu, dirinya memeluk agama Islam. Beliau juga menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam dan sangat taat kepada Allah. Beliau juga mengumumkan keislamannya sendiri di hadapan kaum kafir Quraisy, dan beliau juga bertobat atas kesalahan-kesalahannya di masa lampau. Kemudian Umar bin Khattab itu tidak ada henti-hentinya untuk mengajak kaum kafir Quraisy itu untuk memeluk ajaran agama Islam dengan berbagai cara yang beliau lakukan. Kemudian beliau juga mendatangi rumah para tokoh kaum kafir Quraisy agar beliau itu masuk ke agama Islam. Kemudian setelah masuk Islam, Umar bin Khattab itu adalah penentang agama Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Beliau juga pernah menentang sangat beringas dan tidak menerima agama Muhammad SAW. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kesadaran dirinya, kemudian berkat keyakinan hatinya bahwa beliau juga ingin masuk Islam. Nah, Islam itu adalah agama yang paling benar. Kemudian lalu beliau juga mendapat hidayah atau petunjuk dan mau masuk agama Islam. Sosok Umar bin Khattab ini yang kekar dan pemberani. Beliau sangat disegani oleh orang-orang di Mekah, khususnya pada suku Quraisy. Namun setelah masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy itu menjadi gentar terhadap beliau. Nah, itu ciri khas dari Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Kemudian sepanjang sejarah beliau terkenal sebagai pemimpin Islam yang disegani oleh semua kalangan. Pada usia 63 tahun, tepatnya pada tahun 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab itu telah wafat. Nah, di sini ada sifat-sifat yang sangat menonjol dari sahabat Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu dijuluki sebagai Al-Faruq atau pemberani, yang mana beliau itu berani sikap tegas dan dapat membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Kemudian yang kedua yaitu dijuluki sebagai Abu Faiz, yang mana orang yang memiliki kecerdasan. Umar bin Khattab itu tidak hanya memiliki kecerdasan dalam mengatur pemerintahan dan mengatur strategi peperangan. Kemudian beliau juga dijuluki sebagai Abu Hafaz, yang mana tegas dalam pendirian. Selain itu memiliki postur tubuh yang tinggi besar. Umar bin Khattab itu dalam gaya memimpin beliau sangat tegas dan teguh dalam pendirian. Kemudian yang terakhir yang selanjutnya yaitu di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab itu dikenal sebagai figur yang mana rela berkorban jiwa raganya demi Islam. Nah, selanjutnya yaitu kisah ketegasan dan kebenaran sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memang sudah dikenal memiliki ketegasan dan keberanian ya,
yang luar biasa sejak muda. Ketika itu beliau memeluk agama Islam dengan ketegasan dan keberaniannya agar dapat membela agama Islam dan Rasulullah. Kemudian beliau juga sangat berani apabila mendapat serangan dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Keberanian Umar bin Khattab itu ditunjukkan ketika beliau dan kaum agama Islam itu ingin hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, saat itu juga semua umat muslim yang hijrah dengan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi beda dengan Umar. Nah, Umar itu bukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi secara terang-terangan. Kemudian di sebuah lembah beliau dihadang oleh kaum kafir, lalu ditatangi dengan para pemuka kaum kafir Quraisy yang berkata, siapa yang ingin ibunya mati, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, maka silakanlah menghadapi aku di balik lembah tersebut, dengan syarat tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Perkataan Umar dengar oleh para pemuka kaum Quraisy. Kemudian setelah kejadian itu, kaum kafir Quraisy itu tidak berani menghalangi dan menghadang beliau untuk hijrah kembali. Alhamdulillah perjalanannya itu lancar ya. Kemudian selanjutnya yaitu kisah Umar bin Khattab yang bijaksana. Diriwayatkan dalam sebuah kisah ada seseorang, sebut saja namanya Fulan, yang telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Seseorang tersebut menghadap Umar bin Khattab yang hendak mengadukan masalah yang sedang dihadapi perihal perangai buruk istrinya. Sesampai rumah Umar bin Khattab tersebut, si Fulan itu menunggu Umar kembali di depan pintu. Ketika itu ia mendengar istri Umar bin Khattab yang sedang mengomeli Umar. Sementara itu Umar sendiri hanya diam saja tanpa bereaksi apapun. Nah, orang si Fulan tersebut itu melangkahkan kakinya untuk kembali dan berkata, keadaan Amirul Mukminin saja begitu, bagaimana halnya dengan aku? Bersamaan itu Umar bin Khattab keluar, lalu pada saat itu melihat si Fulan tersebut itu kembali untuk memanggil si Umar. Ada keperluan penting, Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadukan perihal istriku yang suka memarahiku. Aku mendengar istri Tuan sendiri berbuat serupa, maka aku bermaksud kembali. Aku malu Tuan, Amirul Mukminin. Dalam hatiku berkata, kalau keadaan Amirul Mukminin saja diperlakukan istrinya seperti itu, bagaimana halnya dengan diriku? Berarti aku juga harus diam. Wahai saudaraku, aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku, karena sesungguhnya adanya beberapa hak yang ada pada istriku bertindak sebagai juru masak makananku. Ia juga menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Akan tetapi aku cukup tentram tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu aku menerimanya sekalipun dimarahi. Kemudian Amirul Mukminin, demikian pulakah terhadap istriku? Ya, terimalah marahnya, karena yang dilakukan istrimu tidak hanya sebentar saja. Terima kasih Tuan. Kalau begitu aku pulang dan menerima perlakuan dari istriku. Akhirnya si Fulan itu pulang dan hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin yang sangat menghormati kepada istrinya. Nah, selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai waktu yang sudah cukup habis, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ada tugas untuk minggu depan ya. Iya, Bu. Tugasnya itu kita mencari
cari di Google untuk clippingan ya. Iya. Baik, dikumpulkan minggu depan. Iya, Bu. Oke. Sekiranya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.